dari rumah. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan terlebih dahulu buku pelajaran kalian, terutama buku catatan dan juga alat tulisnya. Nanti untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini, supaya kalian lebih mudah untuk mempelajari materi-materi pada pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, sudah mempersiapkan bukunya, marilah kita langsung saja ikuti pembelajaran tema 3, subtema 1. Tema 3, subtema 1. Mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia PJOK. Kombinasi gerak menangkap dan melempar bola. Perhatikan gambar berikut. Langkah-langkah melakukan kombinasi gerak menangkap dan melempar bola sebagai berikut. 1. Berdiri tegak dan pandangan ke arah datangnya bola. 2. Kedua tangan diluruskan ke arah datangnya bola. 3. Tangkap bola menggunakan kedua tangan, lalu tarik mendekat ke badan. 4. Tarik satu tangan yang memegang bola ke belakang, lalu ayunkan tangan ke depan dan lempar bola. Pandangan tertuju pada sasaran lemparan. Posisi kaki saat melempar bola adalah satu kaki ditekuk ke depan, kaki lainnya diluruskan ke belakang. Perhatikan juga gambar kombinasi gerak menangkap dan melempar bola menggunakan dua tangan berikut. Kombinasi gerak menangkap dan melempar bola menggunakan dua tangan diawali dengan berdiri tegak dan pandangan tertuju pada bola. Saat menangkap bola, kedua tangan diluruskan ke arah datangnya bola. Saat bola datang, tangkap bola menggunakan dua tangan, lalu tarik mendekat ke badan. Kemudian, saat melempar bola, pegang bola menggunakan dua tangan, lalu tarik ke belakang. Tekuk satu kaki ke depan, kaki lainnya diluruskan ke belakang. Lihatlah sasaran lemparan. Lempar bola dengan mengayunkan kedua tangan ke depan, lalu lepaskan bola. Masih ingatkah kalian bunyi dan lambang sila Pancasila? Tentu harus ingat dan wajib untuk hafal ya. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Dan apa lambang sila keempat Pancasila? Betul sekali. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Makna lambang kepala banteng adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti musyawarah yang mencerminkan orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Oleh karena itu, kepala banteng digunakan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Berikut
beberapa contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tidak memaksakan pendapat kepada teman. Menghargai pendapat teman saat musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan atau usaha bersama untuk memecahkan persoalan dan menyelesaikan masalah. Musyawarah memiliki tujuan mencapai keputusan dan persetujuan bersama atau mufakat. Manfaat musyawarah antara lain: melatih untuk mengemukakan pendapat, menyatukan pendapat yang berbeda. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah mempunyai nilai keadilan. Masalah dapat segera terpecahkan. Mempererat tali persaudaraan antar anggota musyawarah. Perilaku sesuai sila keempat Pancasila juga harus diterapkan di rumah. Contohnya, menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan pendapat anggota keluarga saat musyawarah, tidak menyela saat anggota keluarga menyampaikan pendapat, melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Apakah ada benda yang terbuat dari kayu? Benda yang terbuat dari kayu biasanya meja, kursi, dan lemari. Proses pengolahan kayu menjadi benda dimulai dari penebangan pohon di hutan. Penebangan pohon harus memperhatikan kelestarian hutan. Penebangan pohon dapat dilakukan dengan memilih pohon yang berumur tua. Penebangan pohon hendaknya disertai dengan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Bagaimana cara pengolahan kayu menjadi benda? Batang pohon ditebang. Batang pohon yang sudah ditebang disebut kayu gelondongan. Kemudian, kayu gelondongan diangkut menuju pusat penggergajian untuk diolah dan dibuat menjadi benda yang diinginkan. Kayu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu antara lain mempunyai sifat kuat, keras, dan mudah dibentuk. Kekurangan kayu antara lain mempunyai sifat mudah terbakar dan mudah lapuk. Kayu banyak digunakan untuk bahan pembuatan perabotan rumah tangga. Kayu juga dapat dibuat ukiran dan hiasan. Berikut contoh manfaat benda terbuat dari kayu. Lemari terbuat dari kayu. Kegunaannya untuk menyimpan pakaian. Meja terbuat dari kayu. Kegunaannya untuk meletakkan berbagai benda. Kursi terbuat dari kayu. Kegunaannya untuk tempat duduk. Selain kayu, ada juga benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan yang paling sering digunakan untuk membuat berbagai macam benda.
Bahan baku plastik berasal dari hasil olahan minyak bumi. Plastik memiliki sifat ringan, kuat, mudah dibentuk, tahan air, dan tahan lama. Plastik diantaranya dapat digunakan untuk membuat botol plastik, ember, toples, gelas, kantong plastik, dan sampul buku. Sifat tahan air dari plastik dapat digunakan untuk membuat payung dan jas hujan. Beberapa benda dari plastik dan kegunaannya. Botol plastik digunakan sebagai tempat minum. Kantong plastik digunakan untuk membawa barang. Ember digunakan untuk menampung air. Gayung digunakan untuk mengambil air. Benda plastik yang telah rusak dan tidak terpakai disebut sampah plastik. Sampah plastik menjadi masalah bagi manusia. Plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai. Artinya, plastik tidak mudah busuk dan hancur. Benda dari plastik berupa bungkus deterjen membutuhkan waktu 50 sampai 80 tahun untuk terurai. Kantong plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk terurai. Botol plastik membutuhkan waktu sampai 20 tahun untuk terurai. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Sampah plastik dapat mencemari lingkungan karena mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air. Kita dapat menanggulangi sampah plastik dengan cara berikut. 1. Mengurangi penggunaan benda plastik atau reuse. Dapat dilakukan dengan cara berikut. Membawa tas kain saat berbelanja. Menggunakan botol minum dan tempat makan milik sendiri. 2. Menggunakan kembali benda plastik atau reuse. Dapat dilakukan dengan menggunakan benda plastik untuk membuat kerajinan. Sebagai contoh, bunga, tas, dompet. 3. Mendaur ulang sampah plastik atau recycle. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengolah kembali sampah plastik menjadi biji plastik. Kemudian, biji plastik dikirim ke pabrik plastik. Biji plastik tersebut diolah menjadi benda plastik. Mendaur ulang benda plastik hanya dapat dilakukan di pabrik. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari kali ini ya. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang kombinasi gerak, menangkap, dan melempar bola. Serta sudah ada cara-caranya tadi. Nanti di rumah kalian bisa mempraktikkan gerak tersebut bersama adik atau kakak atau orang tua kalian. Ya. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang makna lambang sila keempat Pancasila. Nah, maknanya juga kita telah mempelajari tentang perilaku-perilaku sesuai dengan
sila keempat Pancasila. Lalu kita juga telah mempelajari tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Ada banyak contohnya tadi benda-benda yang terbuat dari kayu ya, seperti meja, kursi, lemari. Nah, seperti itu benda-benda yang terbuat dari kayu. Selain benda terbuat dari kayu, kita juga telah mempelajari benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, itu misalnya ada beberapa contoh tadi benda-benda terbuat dari plastik seperti gelas dari plastik, botol dari plastik, dan juga masih banyak lagi benda-benda yang terbuat dari plastik. Ya anak-anak, untuk penggunaan plastik ini sebisa mungkin kita harus mengurangi penggunaan plastik. Karena apa? Karena benda-benda berbahan plastik itu kalau sudah menjadi sampah sangat sulit untuk terurai, membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai puluhan tahun ya untuk bisa terurai. Lalu ada beberapa cara untuk menanggulangi sampah plastik. Nah, ada tadi dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Itu ya anak-anak, nanti kalian pelajari kembali materi-materi pada pembelajaran kali ini agar lebih mantap dan lebih paham tentang pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, ingat kalian harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan ingat berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu kembali di sekolah. Oke anak-anak, baiklah pembelajaran